udah lebih dari 5 tahun nih Kebun Desain ngurusin pendaftaran merek nih ya. Ya. Karena banyak banget teman-teman UMKM yang minta bantuan buat daftarin mereknya lewat Kebun Desain. Dan selama 5 tahun lebih itu kita banyak banget temuin kasus ya Jis ya. Soal gugat-gugatan merek nih. Tapi anehnya kata kamu kok ini mereknya sama tapi terdaftar dua-duanya. Nah itu gimana Jis? Nah itu menjadi keresahan dan kekecewaan nih. Terutama pada Kebun Desain nih, karena kita kan sering bantu teman-teman nih konsultasi gitu ya, seminar tentang merek gitu ya, mendaftarkan mereknya gitu, bantu submit gitu dan lain-lain. Sehingga kok bisa terjadi gini gitu, harusnya kan DJKI konsisten dengan aturannya gitu. Iya. Ya kita kan mendaftarkan merek teman-teman itu berpegang teguh pada aturan DJKI pada gitu aturan kan. DJKI bener. Tapi di lapangannya itu banyak banget tuh yang kasusnya kayak gitu. Bener. Dua nama merek yang sama gitu, yang mirip banget atau bahkan sama persis, kok bisa terdaftar dua-duanya? Yang akhirnya kan pada saling gugat gitu kan. Iya. Kalau penyebab terdaftarnya ini kita juga nggak tahu ya, bisa jadi mungkin pengecekannya manual. Ya. Jadi kesalahan human error lah, kesalahan si staffnya mungkin lolos misalkan, taunya melanggar aturan gitu. Nah tapi ternyata di DJKI sendiri kita brand yang udah terdaftar itu harus memantau sebenarnya, memantau pengajuan punya orang. Iya. Berapa minggu sih atau 1 bulan itu berapa kali posting itu yang apa? Sering terbit tuh apa namanya? Berita penerbitan atau ya, apa? berita acara merek namanya. Nah dia tuh tiap hari dia ngeluarin. Oh si DJKI ini setiap hari menerbitkan berita acara penerbitan merek gitu mungkin. Ya, jadi DJKI tiap hari ngeluarin PDF yang isinya di hari itu ada merek apa aja yang sudah mengajukan. Ya, per tanggal misalnya, tanggal berita acara merek tanggal 1 misalkan. Nih ya ada merek ini yang daftar gitu. Nanti tanggal 2 ada lagi PDF-nya gitu. Nah kita walaupun sudah lolos mereknya, ternyata kita harus ngecekin gitu. Iya. Nah ini tuh sebenarnya PR ini sebenarnya buat brand. Ribet ya. Kenapa jadi kita yang ngecekin gitu. Iya. Harusnya kan difilter sama DJKI lah gitu. Iya. Ya contoh misalkan Kebun Desain, nama Kebun Desain itu sudah terdaftar di DJKI. Sudah. Dengan kelas berapa Jis? 43. 43 nih. Ya. Kita udah terdaftar nih ya di DJKI Ya. nih, namanya 43. Nah setiap hari itu kita ngecekin di kelas 43 ada nggak orang yang daftar nama Kebun Desain juga gitu ya? Iya. Nah ketika ada kita langsung menggugat tuh ke DJKI-nya. Langsung menggugat. Ke websitenya gitu ke websitenya. Kayak gitu. DJKI tolong itu namanya sama mirip dengan Kebun Desain. Padahal kita udah terdaftar. Tolong digagalkan. Nah. Kayak gitu ya. Iya prosesnya tuh kayak gitu. Iya. Karena sistemnya di DJKI ada yang seperti itu gitu ya. Iya. Namanya keberatan namanya. Jadi kita yang udah terdaftar harus mengajukan keberatan sama brand yang kita anggap wah ini kayaknya mirip gitu. Ya ibaratnya kita jadi ngebantuin si DJKI-nya. si tugas staf DJKI mungkin gitu ya. Padahal kita nggak dibayar gitu loh. Dan kita malah bayar. Oh kita malah bayar? Malah bayar. Kalau kita mau mengajukan keberatan itu bayar. Oh gitu? Ke DJKI iya. Sial. Okay. Makanya ini kalau menurut saya sih di sistem ini harusnya diganti sih harusnya. Gimana ya si staf DJKI itu jangan sampai meloloskan merek yang mirip gitu. Walaupun nggak ada keberatan gitu. Iya. Seharusnya itu sudah dikerjakan semua hal tersebut penggagalan merek yang sama itu di internal DJKI gitu ya. Harusnya di internal DJKI, bener. Nah kecuali memang ada kasus-kasus khusus lah. Contoh misalkan tiba-tiba muka saya dijadiin merek orang misalkan. Lah kok dijadiin merek orang nih?
saya mengajukan keberatan nih gitu. Itu muka saya misalkan. Iya. Dia nggak izin sama saya gitu. Nah yang gitu-gitu maka harusnya itu dari masyarakat tuh boleh. Dari luar dari JKI. Tapi kalau misalkan ini mereknya mirip dengan merek lain, nah itu mah harusnya tugas DJKI-nya. Jangan sampai si kita dari luar DJKI mengajukan keberatan gitu. Dan bayar lagi. Ya ibaratnya kan mereka adalah lembaga yang secara kapasitas meloloskan gitu ya. Secara kapasitas meloloskan atau menggagalkan orang yang daftar merek gitu ya. Seharusnya mereka yang punya kuasa untuk itu gitu, tidak melibatkan orang luar gitu yang tidak punya kapasitas gitu kan. Iya kebayang aja kalau misalkan lembaga hukum, wah pengadilan dia mah bersalah begini. Ya, yang punya kapasitas buat membuktikan dia bersalah atau tidak kan lembaga hukumnya gitu kan. Punya perangkatnya. Kalau kita kan cuma nontonin doang nih gitu. Logikanya kan begitu gitu kan. Ya benar. Ketika mereka aturannya sudah benar gitu kan. Ya. Kayak gitu. Sehingga kita itu jadi capek selaku yang punya brand nih. Harus ngecekin terus gitu. Wah kita nggak bisa nih harus ngecekin terus gitu. Pengajuan punya orang gitu ya. Ada yang mirip sama kita atau enggak. Susah mau gimana gitu. Iya dan kejadiannya biasanya ketika namanya mirip. Itu kan lolos tuh misalkan tadi banyak tuh yang lolos tuh. Ketika yang daftarnya terlambat atau terakhir lah yang daftar terakhir itu terus terkenal. Nah kita kan baru tahu tuh karena terkenalnya gitu kan. Ya kita baru tahu kok dia kok ada dia merek ini sih gitu. Jualan juga gitu. Jualan juga dengan nama merek sama kayak saya gitu kan. Akhirnya kan kita menggugat tuh. Iya kan? Ya sekarang saya udah saya sudah punya sertifikat merek. Pas tahu lah dia juga kok punya juga. Kaget juga gitu kan. Ya kita kaget juga. Wah kok dia juga punya sertifikat merek kalau bisa lolos gitu kan. Ibaratnya kita mensomasi dulu, tolong nama merek Anda ganti ya karena nama merek Anda itu sama meniru, dengan meniru merek saya nih. Oh enggak mas, saya enggak meniru. Nih saya udah daftar merek. Lah kok Anda punya sertifikat merek sih gitu kan. Ini sertifikat merek saya gitu loh. Jadinya kan kocak gitu. Akhirnya ya mau tidak mau yang tadinya hanya cukup somasi kayak gitu ya. Ya cukup kekeluargaan lah. Kekeluargaan akhirnya menempuh jalur hukum gitu kan. Iya akhirnya benar. Jadinya kan ribet gitu. Iya. Yang tadinya saya somasi ya ubah. Oh ya saya ubah deh karena dia gak punya sertifikat merek gitu kan. Jadi mah sama-sama punya. Akhirnya yang ini nggak mau ganti, yang ini nggak mau ganti. Gitu. Akhirnya ya udah jadinya hakim yang memutuskan gitu. Iya gitu. Keluar duit lagi gitu kan. Ini harus ada audit nih harus nih. Ya seenggaknya ada pembenahan sistem Jis. Ya maksud saya itu bukan audit sih, evaluasi lah. Harus ada evaluasi pembenahan sistem ini. Jangan sampai kayak gini nih gitu. Kan tadi kan banyak banget kita udah bahas tuh perubahan-perubahan aturan di DJKI ya. Ada yang positif, ada yang ada plus, ada minusnya juga gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya perlu perubahan yang bagian ini nih ya. Yang ini mah perlu nih karena ini menyangkut ini yang intinya tuh ini tentang kelolosan merek ini. Nah, jangan sampai merek orang yang mirip dengan kita kok dilolosin gitu. DJKI harus bisa mengupgrade entah itu mungkin stafnya dilatih lagi gitu ya atau gimana caranya biar orang yang submit terus mereknya nggak mirip dengan kita itu jangan dilolosin. Gitu. Jangan nunggu kita keberatan gitu. Jangan nunggu dari brand yang merasa ditiru mengajukan keberatan, jangan nunggu itu dulu gitu. Benar. Sudah mereka duluan ya udah tahu gitu ya. Oh ini mirip dengan ini karena mereka punya database-nya gitu kan. Iya itu. Nah gitu ya teman-teman ya, memang itu sebuah anomali yang tidak bisa tidak bisa kita jelaskan. Iya, tidak bisa dihindari lah. Tidak bisa dihindari dan kita pun kalau menjawab hanya menduga-duga. Ada teman-teman UMKM yang daftar lewat Kebun Desain, kemudian dia bertanya, "Bang, ini kok mirip sama ini?"
Tapi kalau lolos Kok lolos dua-duanya nah gitu itu, ya. benar. Saya juga pokoknya nama ini meskipun ada yang mirip pengen daftar dengan nama ini misalnya gitu kan. Ya. Kita kan jadi susah menjawabnya. Ya. Hanya dugaan gitu kan. Ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, meskipun begitu tapi banyak banget teman-teman yang daftar lewat kebun desain, Jis. Bahkan yang tadi yang maksa-maksa juga. Padahal kita udah kasih tahu, ini Mas namanya mirip dengan yang lain nih. Tetap pengen pakai yang nama ini. Nah, gimana teman-teman yang daftar pengen tetap maksa gitu di tahun sekarang apakah masih tetap diterima atau enggak nih sama kebun desain nih? Ya kita terima aja. Kita terima aja itu Mas. Ya, jadi kalau kebun desain itu ngebantu teman-teman mensubmitkan atau mengirimkan data teman-teman untuk mengajukan merek, pakainya jalur mandiri gitu ya. Tetap kita keputusan ada di klien atau di teman-teman UMKM ya. Cuman sebelum disubmit ini datanya kita cross check dulu nih, cek dulu. Wah, ini peluangnya tinggi atau rendah, ada yang mirip atau enggak gitu. Kalau misalkan ada yang mirip, peluangnya kan 50-50. Kalau ada yang mirip itu. Nah, itu kan jadinya gambling tuh. Bisa lolos, bisa enggak. Karena tergantung nanti keberuntungan diperiksanya staf jadi JKI yang mana gitu kan. Apakah dilolosin atau enggak gitu. Ya itu tergantung teman-teman kalau misalkan, saya mau uji coba aja gitu. Gak apa-apa ditolak juga. Kalau lolos kan lumayan bang, ya udah gas gitu. Kita bantuin untuk mengajukan gitu. Kalau misalkan ternyata wah saya sih pengen yang peluangnya tinggi, ya udah kita cariin yang solusi yang peluangnya tinggi gitu. Nah gitu. Sistem kebun desain itu seperti itu. Buat teman-teman yang mau daftar merek dan dibantuin kebun desain bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, karena daftar merek tadi ribet, ya biar nggak pusing lewat kebun desain aja kayak gitu ya. Ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.